Selamat pagi, kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 25 Juni 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini boleh kami lalui. Pagi ini kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka juga boleh melakukan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan dan menemukan kebenaran dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Raja-Raja 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau terbaring, sebab engkau pasti mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia orang Tisbe." Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis
kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka, tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasia apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini, akibat kekerasan hati. Buana kemekerasan pena. Dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa yang ada pada dirinya atau orang lain, seseorang akan sulit menerima teguran dan nasihat. Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Raja Ahasia adalah contoh dari sekian orang yang diceritakan dalam Alkitab yang telah berpaling kepada penyembahan berhala, bahkan tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, yakni Elia. Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya, menyembah kepada Baal yang mengakibatkan Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 54. Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahasia bahwa dia adalah abdi Allah yang pernah melawan 450 Nabi Baal pendukung Isabel di Gunung Karmel. Namun ia tetap menolak teguran Elia dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal Zebul untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialami. Akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan dan karena keangkuhan para pasukannya memaksa Elia untuk menghadap raja, maka melalui doa Elia Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Ayat 17. Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Selagi ia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami, agar semua rencana dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit dengan semangat, kesabaran, dan sukacita, sehingga mereka mampu menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan dimampukan melewati segala pergumulan itu. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami sukacita dan kesuksesan pada pagi hari ini, Tuhan berkati mereka, dan biarlah saudara kami ini dapat senantiasa bersukacita
dengan berkat daripadamu ya Tuhan. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar mereka diberkati dengan pertambahan umur. Biarlah pertambahan umur tahun anugerah Tuhan ini dapat dijalani saudara-saudara kami dengan senantiasa bersyukur. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa indah mereka. Biarlah orang-orang terkasih senantiasa mendampingi, dan orang-orang tua kami ini dijauhkan dari segala penyakit dan segala perasaan kesepian. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Kure sumanga, selamat menjalani aktivitas kami di akhir minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.